Rangkuman materi Bahasa Inggris kelas 7 semester 1 dan 2. Namun sebelum mulai, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Chapter 1, Good morning, how are you? Berikut ini adalah cara untuk menyapa seseorang berdasarkan waktu. Good morning, selamat pagi. Good afternoon, selamat siang atau sore. Good evening, selamat malam. Good night, selamat tidur. Contoh, good morning dad. Good morning, how are you? Untuk membalas sapaan seseorang, kita dapat gunakan kata sapaan yang sama. Ketika seseorang menyapa dengan selamat pagi, kita balas selamat pagi. Goodbye, see you later. Berikut beberapa ungkapan yang dapat kita gunakan untuk mengucapkan sampai jumpa. Goodbye, sampai jumpa. See you later, sampai jumpa lagi. See you, sampai jumpa. Bye, dadah. See you soon, sampai jumpa lagi. Contoh, see you later, sampai berjumpa lagi. See you, take care, sampai jumpa, hati-hati di jalan. Untuk mengucapkan sampai jumpa tidak berbeda dengan mengucapkan kalimat sapaan. Kita bisa gunakan ungkapan yang sama. Thank you and sorry. Berikutnya, kita akan mempelajari tentang bagaimana mengucapkan terima kasih dan maaf dalam bahasa Inggris. Contoh untuk mengucapkan terima kasih. Laras, thank you very much for the gift. I like it very much. Artinya, Laras, terima kasih banyak untuk hadiahnya. Saya sangat menyukainya. Good on you, Ajay. I'm happy you like it. Artinya, baguslah Ajay. Saya senang kamu menyukainya. Berdasarkan contoh di atas, kita tahu bahwa kita menggunakan kata terima kasih ketika menyampaikan rasa penghargaan kita tentang sesuatu. Sementara itu, kita dapat menggunakan kata maaf untuk menyampaikan rasa menyesal kita untuk sesuatu. Berikut di bawah ini contohnya. I'm sorry sir, I'm late. Maaf pak, saya datang terlambat. It's okay, Sisi, do not repeat it. Tidak apa-apa Sisi, jangan diulang kembali. Why you do not come yesterday, Jen? Mengapa kemarin kamu tidak datang, Jen? I'm sorry, Sandra. My mom went to hospital yesterday, so I unable to come. Maaf, Sandra. Ibuku masuk rumah sakit kemarin, jadi saya tidak dapat datang. Chapter 2, This is me. Our identity. Pada bagian ini, kita akan mempelajari bagaimana untuk berbagi informasi tentang diri kita sendiri. Beberapa hal yang dapat kita bagikan. Nama, asal daerah, alamat. Contoh. Hi, my name is Haira. I'm from Central Kalimantan. I live in Palangkaraya in Kecamatan Rangutan. RT 03 RW 04 on Jalan Blimbing. To be precise, I live at 15 Jalan Blimbing. Our hobby. Pada bagian ini, kita akan mempelajari cara untuk menyampaikan hobi kita dan apa yang kita sukai di kehidupan kita. Sebelum kita memberikan informasi tentang hobi kita, sebaiknya kita menyampaikan identitas diri kita dulu. Contohnya, Hi, I am Arif. I am student of SMP Luhur Baladika, Batu Jajar. I live in Batu Jajar, Bandung Barat. My hobbies are study and playing game. My favorite color is blue. My favorite snack is tahu bulat. Members of our family. Kita dapat memberikan informasi tentang keluarga kita, seperti ibu, ayah, kakak, atau adik laki-laki, kakak atau adik perempuan, dan lain-lain. Contoh, there are 4 people in my family. My father, my mother, my little brother, and myself. My father is Mr. Koko. He is teacher. My mother is Mrs. Ratna. She is a housewife. My little brother is James. He is student of SDN 1 Batu Jajar. Berdasarkan contoh di atas, kita tahu informasi tambahan diperlukan ketika membagikan informasi tentang keluarga kita. Contohnya pekerjaan. Chapter 3, What time is it? Pada bagian ini,
kita akan mempelajari tentang waktu. Hal yang harus kamu ingat: o'clock, tepat; half, setengah jam atau 30 menit; quarter, seperempat jam atau 15 menit; past, lebih; to, kurang. Contoh: 1 o'clock, 1 jam tepat; 4:30, jam setengah 5; quarter to 10, jam 10 kurang 15 menit. The day. Kita tahu bahwa ada 7 hari dalam satu minggu. Dalam bahasa Inggris, hari dimulai dari hari Minggu. Hari-hari tersebut adalah Sunday, Minggu; Monday, Senin; Tuesday, Selasa; Wednesday, Rabu; Thursday, Kamis; Friday, Jumat; Saturday, Sabtu. The month. Kita tahu bahwa ada 12 bulan dalam satu tahun. Bulan-bulan itu adalah January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. The date. Berikut di bawah ini bagaimana menyampaikan tanggal dalam bahasa Inggris. Chapter 4. This is my world. The classroom. A globe, globe; a cupboard, lemari; a board, papan tulis; a book, buku; a desk, meja; a chair, kursi; a floor, lantai; a wall, dinding; a door, pintu; a picture, gambar; a clock, jam; a window, jendela; an air conditioner, AC; the living room; 2 bags, 2 buah tas; many books, banyak buku; a lamp, lampu; a bookcase, rak buku; a telephone, telepon; a carpet, karpet; a sofa, sofa; a table, meja; a television, televisi; a pair of curtains, gorden atau penutup jendela; the kitchen, a sink, tempat cuci piring; a stove, kompor; a cabinet, kabinet; an oven, oven; a refrigerator, kulkas; a pan, panci; a frying pan, penggorengan; the dining room, a chair, kursi; a tablecloth, sarung meja; a knife, pisau; a bowl, mangkuk; a lunch box, box makan siang; a fork, garpu; a plate, piring; a rice bowl, mangkok nasi; mug, cangkir; a bottle, botol; a spoon, sendok; the bedroom, a lamp, lampu; a mirror, kaca; a bed, tempat tidur; a table, meja; a chair, kursi; a wardrobe, lemari pakaian; a pillow, bantal; a pillowcase, penutup bantal; a bolster, guling; a bolster case, penutup guling; a blanket, spray kasur; the bathroom, a mirror, kaca; a tub, bak; a toilet, toilet; a bucket, tong sampah; a sink, tempat cuci tangan; a shower, shower; a scoop, gayung; the garage, a lamp, lampu; a ceiling, atap; a cabinet, rak; a shelf, rak barang; a rug, karpet; a car, mobil; a bicycle, sepeda; a motorcycle, sepeda motor; a pump, pompa; the garden, a tree, pohon; a bench, tempat duduk; some flowers, beberapa bunga; a hoe, cangkul; some pots, beberapa pot bunga; a watering can, penyiram bunga; a spade, skop; a bird cage, kandang burung; a wheelbarrow, gerobak; a fly, lalat; a ladybug, kumbang; a cocoon, kepompong; a worm, cacing; a cricket, jangkrik. Bab 5. It's a beautiful day. How to praise. Pada bagian ini, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara memuji sesuatu. Lihat contoh percakapan di bawah ini.
This park is shady and the flowers are colorful. I like this park. I do too. This is a wonderful park. Look, there are butterflies. They are pretty. There are garbage cans too. We can keep this park clean. I like studying here. The weather is nice. The park is beautiful. And it is a beautiful day. Berdasarkan contoh percakapan di atas, kita tahu bahwa kita dapat menggunakan beberapa ekspresi untuk menunjukkan pujian. Kata-kata untuk memuji: nice, indah; beautiful, indah; clean, bersih; pretty, indah atau cantik; wonderful, indah, luar biasa; like, suka; how, to kritis. Sama seperti memuji sesuatu, kita dapat mengkritik sesuatu juga. Lihat contoh percakapan di bawah ini. This room is too small. We can do nothing here. Yes, it is. Also, the room is dirty. The room too dark, isn't it? You are right. Let's like here. Describe a thing. Pada bab ini, kita juga akan mempelajari tentang bagaimana menjabarkan sesuatu. Ketika menjabarkan sesuatu, kita harus menjelaskannya secara detail. Contohnya, giraffes have a curly eyelash. Zebras have black and white stripes on their bodies, and elephants are huge. Jerapah memiliki bulu mata keriting. Zebra memiliki garis-garis hitam dan putih di tubuh mereka, dan gajah sangat besar. Chapter 6, We Love What We Do. Profession. Pada bab ini, kita akan mempelajari bagaimana menanyakan dan memberikan informasi tentang pekerjaan seseorang. Untuk menanyakan pekerjaan seseorang, what do? What does? Contohnya, what does your father do? What does your mother do? What does he do? What do you do? What do they do? Ingatlah, kita menggunakan do ketika subjeknya saya, kamu, kita, mereka. Kita menggunakan does ketika subjeknya dia laki-laki, dia perempuan, hewan, atau benda. Untuk memberikan informasi pekerjaan seseorang, I am a, he is a, she is a. Contohnya, I am a student. I study at SMP Luhur Baladika. He is a teacher. He teaches every student. She is a nurse. She helps doctor. Vocabulary list. Student, siswa. Teacher, guru. Doctor, doktor. Nurse, perawat. Soldier, tentara. Farmer, petani. Chapter 7. Descriptive text adalah teks yang menjabarkan sesuatu dalam bentuk gambaran. Ingatlah, kita harus menjabarkan segala sesuatu dengan detail dalam teks deskriptif. Chapter 8. That's what friends are supposed to do. I get the message from the song. Bab ini adalah bab terakhir dari semester 2. Kita akan mempelajari tentang mendapatkan informasi atau makna dari sebuah lagu. Di sini, kita menggunakan lagu dari Bruno Mars berjudul Count on Me. Berdasarkan lagu di atas, kita dapat mempelajari beberapa hal, yaitu trouble, how hard it is, will never stop you from helping your friend. A friend will always show us the way each time we are lost. We know what life means when we help each other. A good friend will rely on each other. A true friend will stay by your side at any situation. Demikianlah video book rangkuman materi pelajaran bahasa Inggris. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe.